Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, poros dulur semua, bertemu lagi di Lincak Pak Karso. Tempat kita ngobrol santai, tapi juga mikir hal-hal penting di sekitar kita. Semoga kita semua sehat selalu, rezekinya lancar, dan hati kita tetap adem ya. Para sedulur semua, akhir-akhir ini ada kejadian panas yang menarik, yaitu protes rakyat dari kalangan masyarakat. Misalnya seperti di Pati, Jawa Tengah, dan atau di tempat-tempat lain, bahwa pada saat ini rakyat telah berani bersuara menolak kebijakan yang diambil secara sepihak. Misal saja pajak yang dinaikkan begitu saja tanpa musyawarah. Ini pertanda bahwa kemerdekaan rakyat masih menyala. Artinya itu bahwa rakyat masih tahu haknya dan masih berani bicara, menyampaikan suara hatinya. Turun Sudewo sekarang juga. Kita di sini mengikuti tantangan Bupati Sudewo. Kita datang 50.000 orang. Karena itu, marilah kita belajar dari rakyat. Jangan hanya memerintah, tapi juga berusaha mendengar. Jangan hanya membuat aturan, tapi juga merasakan jerit hati rakyat, termasuk nasib wong cilik. Mumpung saat ini kita sedang merayakan kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia yang kita cintai, maka makna merdeka itu bukan sekedar kata yang terucapkan, tapi merdeka itu tentang rasa. Rasa adil, rasa tentram, dan rasa merasa didengar. Kalau itu ada, barulah kemerdekaan kita benar-benar hidup. Merdeka itu sebenarnya dan seharusnya berarti rakyat bisa bebas dari rasa takut, bebas dari lapar, dan bebas dari tekanan penguasa yang semena-mena. Kalau rakyat masih susah bersuara, masih takut mengkritik, atau malah dihalang-halangi, apa itu namanya merdeka? Bahkan kemerdekaan seharusnya hadir dalam keadilan, musyawarah, dan juga kepedulian. Kalau ada kebijakan, sebaiknya lahir dari suara bersama, bukan turun dari atas saja. Kalau tidak, merdeka itu bisa-bisa hanya seperti kerupuk lomba Agustusan, ramai dimakan, tapi cepat habis. Maaf ya. Makanya sedulur semua, marilah kita jaga semangat kemerdekaan kita. Jangan hanya menyala di lapangan saat upacara bendera, tapi lalu padam di rumah. Kemerdekaan itu harus dibuktikan dalam pikiran yang bebas untuk menjaga kehormatan masing-masing dan maujud dalam tindakan kita. Bahwa kita tidak terbelenggu dalam mencukupi kebutuhan hidup, bisa makan yang cukup, papan atau rumah yang untuk tempat tinggal tenang, dan tentu juga punya ilmu cukup untuk membuat kita bisa hidup lebih baik pada saat ini dan juga masa akan datang. Itu sangat penting. Artinya bahwa kemerdekaan sejati adalah ketika semua rakyat bisa hidup layak, pintar, dan bisa tersenyum bahagia tanpa takut akan hari esok. Karena itu, bagi yang sedang diberi amanah kekuasaan, ya jangan hanya pintar tanda tangan, tapi juga pintar mendengarkan. Kalau rakyat ribut, jangan lalu marah atau bahkan mengancam. Anggap saja itu alarm, tanda ada yang perlu diperbaiki. Sebenarnya kalau diterjemahkan
hal-hal tadi atau peristiwa tadi adalah menurut saya sebagai tuntutan rakyat untuk terpenuhinya keinginan rakyat untuk bisa hidup layak, ingin bisa bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, dan tentu bisa menikmati kenyamanan hidup di alam kemerdekaan ini. Tapi jangan anggap peristiwa seperti itu angin lalu. Perhatikanlah, bijaksanalah, begitu kata para winasis. Tapi rakyat juga jangan lalu kebablasan. Kemerdekaan itu bukan sekedar hak, tapi juga menyangkut kewajiban. Misalnya membayar pajak, ikut gotong royong, dan ikut menjaga ketertiban adalah bagian dari tanggung jawab. Maka mari kita pilih jalan musyawarah atau berembuk untuk menyelesaikannya. Karena kata leluhur kita, rembuk itu pangkal mufakat, dan mufakat itu pangkal tentram. Nah, kalau mufakatnya cuma ada di baliho waktu kampanye, ya rakyat bisa ngamuk lagi. Demikian mudar rasa dari saya Pak Karso, semoga bermanfaat. Sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.